Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala SD Negeri Muncamalang 3 yang saya hormati, kepada rekan guru SD Negeri Muncamalang 3 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita kekasih Allah Habibina Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman SD Negeri Muncamalang 3 yang saya hormati, hari ini, siang ini saya berdiri di sini untuk memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4, di mana dalam modul itu kita harus mendesimasikan pelajaran yang telah kita peroleh selama pendidikan, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya aturkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru SD Negeri Muncamalang 3 yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini. Langsung saja teman-teman, akan saya mulai. Saya akan mendiseminasikan, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Muncamalang 3. Pada budaya positif ini, yaitu ada konsep inti. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu suatu proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam. Sekarang lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru kadang sering salah prasangka seperti itu. Makanya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu ternyata salah, teman-teman. Di sini murid itu tidak bisa dikontrol oleh kita, ya. Itu miskonsepsinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu ternyata juga di sini salah. Anak-anak itu tidak boleh merasa bersalah dengan perkataan atau tindakan kita. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu jelas sangat salah. Lanjut ke mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan manusia antara yang satu dengan yang lainnya jelas sangat bahwa berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu salah ya teman-teman. Yang benar itu teori kontrolnya itu bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya di sini itu menekankan bahwa semua perilaku memiliki tujuan.
kita lihat anak-anak kita di SD sering sekali membuat kesalahan, membuat kita jengkel, membuat kita marah dengan ulah mereka setiap hari. Padahal kemungkinan mereka berbuat seperti itu pasti memiliki tujuan, bukan tanpa tujuan. Barangkali mereka nakal di rumahnya, kurang perhatian orang tua, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bahwa dikatakan untuk stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, bahwa sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, bahwa orang lain itu hanya bisa dikontrolkan, hanya bisa dikendalikan oleh diri mereka sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Salah ya, sangat salah. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah itu untuk stimulus responnya, tapi untuk teori kontrolnya bahwa model berpikir itu harus selalu menang, menang, dan menang. Lanjut ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, bahasa, agama, maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila kita tahu bahwa di dalamnya ada 6 elemen ya. Ada 6 elemen, diantaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sekarang saya mau mengajak ibu dan bapak guru di sini untuk menyanyikan bersama-sama profil pelajar Pancasila. Di sini kita harus jauh lebih paham, lebih hafal daripada anak-anak kita di kelas. Siap Bapak Ibu guru? Siap. Semangat? Semangat. Coba tepuk semangat. Oh, dengan Iya dong. Yang terbaru ya, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Oke, terima kasih. Walaupun jamnya sudah menunjukkan jam rawan, tapi kita masih tetap semangat. Baiklah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita akan menyanyikan bersama-sama profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang selanjutnya yaitu ada Ibu Primaries Program atau disingkat PYP. Di dalamnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang ada pertanyaan pemantik.
Di sini tugas Bapak Ibu guru hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Nanti saya akan bagikan sticky note. Bapak Ibu cukup menjawab pertanyaan 1, 2, 3 di sticky note, setuju atau tidak setuju. Untuk alasannya nanti saya minta Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kolaborasi tentang RUP-nya ke depan. Siap Bapak Ibu guru? Ya. Oke, saya bagi sticky note sekarang. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau di kelas saya itu biasanya pemberian hukuman itu dengan menghafalkan perkalian Bapak Ibu guru. Misalkan anak makan di kelas pada saat jam pelajaran, terus ketahuan saya memberikan hukumannya itu berupa menghafalkan perkalian. Ternyata itu salah diterapkan. Cuma kemarin saya coba konsultasi dengan PP bahwa untuk hal positif kalau memang itu baik, ya apa salahnya tetap diterapkan seperti itu. Toh dengan anak menghafalkan perkalian, anak cenderung lebih cepat hafal seperti itu. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Yang sudah tolong ditempel di sini. Ditempel saja. Ya, di lemari saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru sudah menjawab pertanyaan tematik. Di sini jawaban dari teman-teman. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, tidak setuju, tidak setuju, setuju, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, 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 setuju. Saya mau minta dari perwakilan teman-teman untuk memberikan alasannya atau tanggapannya atas jawaban yang telah teman-teman tulis. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya minta kepada Ibu Yanti untuk maju ke depan memberikan tanggapan alasannya kenapa Ibu Yanti menuliskan tidak setuju. Monggo. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya sangat tidak setuju. Dan kita sebagai guru itu harus memiliki cara. Bagaimana cara kita mendisiplinkan anak-anak kita.
dengan cara menumbuhkan kesadaran dari diri anak, begitu ya. Ajak anak untuk berdiskusi sehingga anak akan menyadari kesalahannya dan akan dengan sukarela untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Oh, ya. Ya, berikan aplaus untuk Ibu Yanti dengan jawabannya yang sangat bagus sekali. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya minta untuk Pak Saiful memberikan tanggapannya terkait soal yang nomor 2. Monggo Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Maju saja Pak Saiful. Terima kasih atas Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya tidak setuju karena pemberian hukuman kepada anak bukannya tambah baik tapi bertambah tidak baik. Kalau untuk hukuman seperti membaca itu hanya mungkin dia hanya bisa lebih pandai membaca, tapi untuk meningkatkan kedisiplinan tetap saja seperti yang dulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berikan aplaus. Sangat bijaksana sekali bahwa hukuman itu tidak bisa meningkatkan disiplin anak, tapi lebih ke tingkat belajarnya mungkin atau tingkat penguasaan materinya bisa ditingkatkan. Untuk yang ketiga, saya minta untuk Bu Vivi memberikan tanggapannya. Monggo Bu Vivi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau di sini menurut saya itu saya setuju dengan memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi. Artinya jika anak itu melakukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih maksimal, mereka akan diberikan suatu penghargaan atau suatu hadiah. Jadi pemberian penghargaan atau hadiah ini dapat meningkatkan motivasi belajar mereka untuk lebih meningkat lagi, untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, aplaus untuk Bu Vivi. Luar biasa sekali. Terima kasih pada teman-teman yang sudah berkolaborasi memberikan tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan romantik. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ada 2 di sini, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang pertama itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu ada motivasi internal sehingga membentuk pemberian penghargaan, contohnya hindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi atau mau berkolaborasi? Ya, monggo.
Ibu Yanti, apa bedanya majulah? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu biasanya bersifat mendadak. Jadi anak tidak tahu apa-apa, kemudian dia melakukan kesalahan, nah dia dihukum. Jadi anak sebelumnya tidak tahu bahwa ketika dia melakukan kesalahan itu maka dia akan ini. Kemudian untuk konsekuensi itu berarti anak sudah tahu dulu, oh ya nanti ketika saya melakukan ini, berarti inilah yang akan terjadi pada saya seperti itu. Oh iya. Terima kasih, jawaban yang sangat betul sekali, luar biasa dari kolaborasi atau tanggapan dari Bu Yanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, betul kata Bu Yanti bahwa hukuman itu tidak terencana, tidak ada kesepakatan, tapi tiba-tiba atau bahasa tegalnya itu ujuk-ujuk, nah, seperti itu ya. Yang kedua itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah, hanya ada guru dan murid, tapi yang menjalankan hukuman hanya murid. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua konsekuensi. Betul tadi yang disampaikan Bu Yanti bahwa konsekuensi itu adalah sesuatu yang telah disepakati antara guru dan murid. Di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, dan yang ketiga sikap guru terlalu memonitor murid. Bagaimana caranya? Kalau murid itu melakukan hukuman di sekolah, lah itu kita ada yaitu dengan cara restitusi segitiga. Sebelum saya mengikuti PGP, pendidikan guru penggerak, saya jujur ketika anak melakukan kesalahan saya cenderung menghukum. Tapi seperti itu, hukuman saya itu bukan hukuman yang berupa fisik, bukan, tapi lebih ke ilmu yang saya terapkan. Kayak contoh misalkan anak datang terlambat, saya itu tidak menghukum anak suruh yuk kamu menyapu halaman atau kamu membersihkan WC, itu tidak, tapi saya lebih ke pembelajaran. Yang saya terapkan adalah pembelajaran matematika, yaitu perkalian. Gimana caranya agar anak itu lebih hafal pada perkalian. Ya seperti itu, ketika anak melakukan kesalahan, saya lebih menghukum mereka dengan pembelajaran. Ternyata di sini salah Bapak Ibu guru. Ternyata harus ada tindakannya, yaitu dengan restitusi segitiga. Di sini restitusi segitiga itu yang pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau restitusi segitiga itu guru hanya menanyakan saja, tapi mereka yang menjawab. Itu untuk restitusi segitiga. Ini ada tindakan guru, ada pertanyaan. Bapak Ibu guru, coba nanti kita jawab bersama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi kah? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Yang keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. 7. Murid diminta untuk tidak beralas kaki hingga pulang karena pakai sepatu selain warna hitam. Yuk lanjut. Nah, yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah, itu ternyata hukuman. Berarti kan tidak terencana. Anak mungkin dari rumah
bangun kesiangan kayak gitu, atau di dalam perjalanan kalau anak jarak jauh biasanya pakai kendaraan umum, mungkin kendaraannya telat atau bagaimana, itu ternyata mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat termasuk ke hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga termasuk hukuman. Karena terlambat kan anak tidak tahu apa yang akan terjadi, ternyata sampai sekolah terlambat. Yang ketiga juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi karena udah ada kesepakatan ya, maksudnya menggantikan kertas tugas kan berarti punya teman karena teman yang satunya itu mencoret-coret. Berarti kan itu perbuatannya sendiri, berarti konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar juga termasuk konsekuensi. Yang keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa bukan hukuman tapi lebih ke konsekuensi? Karena yang memberikan hukuman atau memberikan memberikan hukuman ya, lebih ke hukuman itu guru PJOK-nya ya, bukan guru lain. Mungkin kalau guru lain itu termasuk hukuman, tapi kalau ini yang memberikan itu langsung adalah guru PJOK pada saat pelajaran PJOK. Jadi itu termasuk ke dalam konsekuensi. Yang ketujuh, murid diminta untuk tidak beralas kaki hingga pulang karena pakai sepatu selain warna hitam. Itu termasuk hukuman. Mudah-mudahan di sekolah kita ini guru-gurunya itu tidak menerapkan hukuman pada anak didik kita, tapi lebih ke segitiga restitusi apabila anak-anak didik kita memang melakukan kesalahan. Oke, lanjut. Baik Bapak Ibu guru, mari kita nonton video dulu bersama-sama, kita cermati karena di dalam video ini nanti ada nilai yang terkandung sangat luar biasa di dalamnya. Oke, baiklah Bapak Ibu guru, kita mulai menonton video. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Aku harimu bunda manjakanku di kecil dulu. Belum bikin dulu. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari ibu dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Orang mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa ada datang Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Kalian tunggu. Dan kau Kayla, jangan kelok. Gara-gara kau, kita semua itu tidak belajar. Dan kau ini, tunggu saya. Sudah. Jangan lagi yang lepas. Kayla, dulu kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.
dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana ya? Assalamualaikum. Oh, gak terlambat. Gak usah banyak alasan. Begini teman. Sepanjang pelajaran minggu hari ini, kok berdiri terus depan? Udah, terlambat deh. Sudah 1 jam lebih ini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Jangan terlambat mau lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok. Hari ini saya sudah terlambat kok, tapi masuk ke hukum. Kok tidak masuk kok Mas? Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malam hari kok tidak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkanlah teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku dengan berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makanan mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kembali saya tidak masuk sekolah. Teringatku harimu bunda menjagaku di kecil dulu. Udah bikin dulu. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Berapa bangku selalu menjadi singa. Berapa kali tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari Kak. Lepaskan Mas, lempar lempar, lempar. Saya kira kita menghukum Kak. Hukum Kak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Ya, baiklah Bapak Ibu Guru, kita semua telah menonton video
Dari video ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai guru itu tidak boleh mengejas anak didik kita ya. Harusnya kita itu tahu kenapa si murid itu melakukan itu. Makanya di sini diterapkan adanya segitiga restitusi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jawabannya, kalau keyakinan kelas itu yang pertama itu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. 4, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Intinya untuk keyakinan kelas itu adanya kesepakatan antara guru dan murid di kelas masing-masing. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita melanjutkan ke penjelasan berikutnya, saya minta Bapak Ibu Guru untuk berdiri bersama. Kita ice breathing dulu untuk melemaskan otot-otot kita. Siap Bapak Ibu Guru? Masih semangat kah? Semangat dong, masa lemes. Yuk Bapak Ibu Guru, kita berdiri bersama-sama, kita melakukan ice breathing bersama. Yuk, 1, 2, 3.
speaking. Makanya speaking ini coba kita terapkan pada anak didik kita di tengah-tengah pelajaran. Pasti mereka bosan. Kita saja yang orang dewasa ketika seperti ini menyampaikan materi lama pasti bosan ya. Tapi dengan adanya speaking kita tambah semangat lagi. Betul nggak Bapak Ibu Guru? Betul. Oke, baik lanjut. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada posisi pemantau, teman, dan manajer. Dalam posisi kontrol guru ini ada 5. Tingkatan yang paling baik diterapkan untuk guru itu posisi kontrol yang mana? Teman-teman ada yang tahu? Posisi kontrol mana yang paling baik diterapkan kita guru untuk ke murid? Manajer. Baik, manajer kata Bu Yanti. Bu Yanti mungkin punya alasan tersendiri kenapa posisi kontrol guru itu yang paling tinggi itu ada pada manajer. Ya karena Monggo. Maju. Posisi kontrol kita itu sebaiknya sebagai manajer, karena ketika kita sebagai manajer itu ketika ada anak yang sudah melakukan kesalahan, maka manajer itu akan berusaha untuk mengajak ngobrol anak, membuat anak sadar akan kesalahannya, dan bersama dengan anak mencari solusi dan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi oleh anak. Oke, baik sekali. Luar biasa sekali ya jawabannya Bu Yanti. Betul sekali bahwa posisi kontrol guru itu yang paling tinggi tingkatannya itu adalah pada posisi manajer. Kalau manajer itu lebih ke membimbing anak, menuntun anak ketika anak berbuat salah, bukan dikasih hukuman, tapi lebih ke solusi bersama, mencari akar permasalahannya bersama, dan si anak tersebut sendiri yang menjawab atas permasalahannya anak itu. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus. Bapak Ibu guru nanti bisa paham lebih rincinya ya dengan diadakannya kasus atau contoh kasus. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu lebih ke mana? Posisi kontrol yang mana? Lebih pada posisi kontrol penghukum. Kenapa? Karena yang pertama ada hormat pada bendera selama 1 jam. Tuh. Yang kedua bukan hanya sebagai penghukum, tetapi ada pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu guru, ini ada contohnya, yaitu kalimat berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu kalimat ini sebagai contoh pembuat rasa bersalah anak. Dengan anak dikasih pernyataan seperti itu, ketika kita ngomong ke anak, pasti anak langsung merasa bersalah. Selanjutnya ada contoh sebagai teman. Kalimatnya seperti apa? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu lebih ke teman, kayak ngobrol biasa seperti itu. Lanjut ke pemantau. Kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini biasanya kita sering melakukannya ya pada anak didik kita. Biasanya anak didik kita ketika hari Senin upacara lupa tidak memakai topi atau atribut, biasanya seperti itu, disuruh untuk membeli atribut di koperasi sekolah. Nggih, napa boten? Lanjut ke manajer. Nih, posisi kita yang paling teratas. Itu kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini kita itu hanya bertanya,
tapi si anak tersebut yang menjawab. Ya, sehingga dengan kalimat seperti ini itu biasanya anak si ngelakokna, tapi anak juga yang mencari solusinya atau memecahkan masalahnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah bapak atau ibu guru lontarkan pada mereka. Sekarang coba kita belajar bersama, karena tadi bapak ibu guru udah paham, udah jelas posisi kontrol itu ada 5. Sekarang ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang mana ya bapak ibu guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Iya, di sini contoh kalimat saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah pembuat rasa bersalah. Lanjut. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Apa yuk? Teman. Oke, baik teman. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, betul sekali Bu Vivi, manajer. Lanjut. Nah, ini. Ketika anak melakukan kesalahan, misal berangkat terlambat, ada anak yang sedang kegiatan belajar mengajar, ada anak yang makan, dan lain sebagainya. Kalau anak melanggar peraturan sekolah, itu kita lebih menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu Guru. Ada 3 langkah yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, tadi saya sudah melakukan contoh segitiga restitusi. Saya pas itu pelajaran saya di kelas, ternyata yang namanya si Mary itu makan di kelas sambil kakinya tengkreng waktu belajaran. Maka saya melakukan segitiga restitusi dengan memanggil si Mary tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Saya tanyakan ke Mary bahwa saya jelaskan juga bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lanjut. Sekarang validasi tindakan yang salah. Yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa sih kalimat yang harus kita ucapkan ke anak? Apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Lanjut. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ternyata materi untuk disiplin positif telah saya jabarkan semua. Apabila ada tutur kata, ada kalimat yang kurang sesuai, tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Begitu saja Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.